Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MS Pak Islami dengan NIM 24123358. Perkenalkan, nama saya Faris Aiban Syaraudin dengan NIM 24123357. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 24123360. Pada presentasi kali ini, kami akan menganalisis sebuah dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia yang menggunakan metode pastel. Dan tugas ini adalah dalam tugas mata kuliah lingkungan bisnis. Topik yang akan dibahas adalah dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global, suku bunga kebijakan impor-ekspor Amerika Serikat, dan implikasi bagi Indonesia. Pada bagian kali ini, saya akan mempresentasikan ini pada sebuah temanya terhadap politik itu dan dampak terhadap stabilitas politiknya itu. Yang pertama itu kebijakan tarif impor atau ekspor yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang dapat memicu ketegangan dalam hubungan bilateral dengan Indonesia. Jika Indonesia dianggap sebagai negara surplus perdagangan, dan Amerika Serikat ini mungkin mengenakan tarif tinggi pada produk ekspor unggulan seperti tekstil, furnitur, dan karet. Dan dalam hal ini itu bisa memicu protes dari pelaku industri di dalam negeri dan melemahkan kepercayaan terhadap publik di kebijakan luar negeri pemerintahan tersebut. Dan langkah yang harus dihadapi itu ada 3, misalnya ya. Yang pertama itu kita itu bisa memperkuat diplomasi ekonomi melalui negosiasi yang dari misalnya negosiasi bilateral dan forum multilateral atau WTO, G20, APEC. Dan yang kedua, kita ini langkahnya itu bisa melakukan diversifikasi mitra dagang agar tidak terlalu bergantung pada pasar. Yang ketiga, kita bisa menjaga hubungan diplomatik aktif dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain melalui kerjasama investasi, pertahanan, dan pendidikan. Dan yang kedua ini kita masuk ke dalam topik ekonomi. Dan dampak ekonominya di Indonesia itu adalah tarif impor Amerika Serikat dapat menurunkan volume ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Dan akibatnya itu bisa menekan neraca perdagangan dan menurunkan pendapat sektor industri ekspor. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan nilai tukar rupiah. Industri padat karya seperti tekstil, elektronik itu bisa berdampak buruk. Dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhannya itu supaya negara kita menjadi negara maju itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kita bisa melakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor. Contohnya di dalam nikel lalu menjadi baterai. Dan yang kedua, peningkatan efisiensi logistik dan digitalisasi perdagangan untuk menurunkan biaya produksi dan mempercepat ekspor. Yang ketiga, perluasan pasar ekspor Afrika, Afrika Selatan, dan Timur Tengah. Yang terakhir itu ada insentif untuk sektor prioritas seperti manufaktur, energi baru terbarukan, dan ekonomi digital. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema sosial. Dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Penurunan ekspor dapat menyebabkan PHK massal di sektor-sektor yang terdampak, terutama di daerah industri. Hal ini berujung pada naiknya pengangguran, ketimpangan sosial, dan potensi konflik sosial. Program sosial yang bisa diterapkan adalah 1. Pelatihan vokasional dan reskilling tenaga kerja untuk sektor tim seperti pariwisata, digital, atau pertanian modern. Yang kedua ada bantuan sosial sementara bagi pekerja yang terdampak. Dan yang ketiga, fasilitas UMKM ekspor agar bisa masuk pagar global dan menyerap tenaga kerja lokal. Pada faktor teknologi, dampak terhadap inovasi dan adopsi teknologi, yaitu tarif impor Amerika Serikat dapat membatasi akses Indonesia terhadap teknologi dari luar, terutama jika produk teknologi dikenakan tarif tinggi. Ini menghambat transfer teknologi dan adopsi inovasi. Langkah mendorong perkembangan teknologi lokal, yaitu yang pertama, dukungan fisik untuk E dan D lokal melalui insentif pajak dan pendanaan startup. Yang kedua, kemitraan antar perguruan tinggi dan industri.
untuk riset bersama. Yang ketiga, penguatan ekosistem inkubator teknologi dan pelatihan SDM bidang teknologi. Dan yang terakhir, regulasi pro inovasi seperti paten lokal yang mudah dan pelindung hak kekayaan intelektual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mesfa Islami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan, dampak lingkungan dari kebijakan tarif. Jika ekspor bahan mentah, misal sawit, batu bara, terganggu, perusahaan dapat mengalihkan produksi ke pasar domestik tanpa standar lingkungan ketat. Ini meningkatkan risiko kerusakan lingkungan dan emisi karbon. Integrasi kebijakan lingkungan berkelanjutan seperti penerapan ekonomi hijau dan sirkular dalam industri, reuse, recycle, reduce. Yang kedua, insentif untuk bisnis ramah lingkungan dan pengenaan pajak karbon bagi industri polutif. Yang ketiga, promosi energi baru terbarukan EBT untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang keempat, kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Yang selanjutnya, legal atau hukum. Aspek hukum kebijakan tarif AS. Tarif sepihak AS dapat dikategorikan sebagai bentuk proteksionisme dan diskriminatif, melanggar prinsip WTO tentang perdagangan bebas dan adil. Langkah hukum Indonesia yang pertama, mengugat AS ke WTO Dispute Settlement Body (DSB) jika kebijakan tarif terbukti merugikan. Yang kedua, perlindungan hukum bagi industri dalam negeri melalui mekanisme anti-dumping dan safeguard. Yang ketiga, negosiasi perjanjian dagang bilateral dan regional yang menjamin akses pasar bebas hambatan. Yang keempat, revisi hukum perdagangan luar negeri agar lebih responsif terhadap dinamika global. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi strategis untuk pemerintah Indonesia. Yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya bergantung pada Amerika Serikat. Fokus perlu digeser ke pasar alternatif seperti India, Cina, Timur Tengah, dan Afrika. Yang kedua, hilirisasi dan industriasional. Jangan hanya mengekspor bahan mentah, fokuskan pada peningkatan nilai tambah. Contoh, seperti biji nikel dan baterai. Yang ketiga, transformasi ekonomi digital. Gunakan kekuatan teknologi untuk memperluas pasar ekspor UMKM dan memperkuat sektor logistik digital. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 itu adalah penguatan kebijakan sosial. Bagi penguatan kebijakan sosial ini itu meluncurkan program pelatihan kerja, pelindungan sosial, dan pengembangan UMKM untuk masyarakat terdampak. Dan yang nomor 5, ekonomi hijau dan berkelanjutan. Ekonomi hijau dan berkelanjutan ini itu merupakan gabungan kebijakan lingkungan dalam strategi pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya tumbuh tetapi juga lestari. Dan yang terakhir, perlindungan hukum internasional. Pada bagian ini kita akan menggunakan forum internasional untuk melindungi kepentingan nasional dan mencegah diskriminasi perdagangan. Data dan contoh konkret pendukung. Yang pertama, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sempat menurun 10% pada tahun 2023 akibat kenaikan tarif BPS. Yang kedua, ekspor tekstil Indonesia ke Amerika Serikat turun sebesar 500 US dollar juta pada tahun 2023 pada data Kemenperin. Yang ketiga, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB baru mencapai 19%, sementara untuk jadi negara maju perlu di atas 25%. Pada data Bank Dunia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mengucapkan Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.